Wasallam sampai Madinah Al-Munawwarah ini Rasulullah terlebih dahulu singgah di salah satu kampung yang akan kita juga karena di sana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdiam dan membangun masjid yang Masya Allah masjid yang sangat bersejarah, masjid pertama kali yang dibangun oleh baginda Nabi bersama sahabat di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Jadi ibu-ibu yang Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di kota Madinah, dia tidak langsung minta kepada Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salatullah alaika. itu namanya budak. Sehingga beliau Sayyidina Bilal bin Rabah salah satu budak yang masuk Islam. Minas sabiqin al-awwalin. Beliau adalah sahabat yang awal-awal masuk Islam, di mana Sayyidina Bilal itu diangkat dalam sirah, di dalam sejarah. Pakar sejarah menuliskan bahwa Sayyidina Bilal itu dibawa ke padang pasir yang panasnya luar biasa di terik matahari zuhur, lalu dibaringkan dan atas ditidurkan di padang pasir yang begitu panas, diambilkan baju yang sudah panas dibaringkan di dalam perut. Lalu bilang, kembali ke ayam. Alaika salawatullah alaika. Salam dan salawat kita akan sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan jawaban daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sama-sama mengetahui apa saja kisah daripada Musim Kuba atau tempat-tempat yang bersejarah yang lainnya, yang persilakan kepada Al-Mukarram bisa menjadi pengilmu. Tapi biasa merindukan para jamaah ini untuk mendengarkan, untuk mendengarkan dan untuk mengetahui, untuk mendapatkan ilmiah daripada Al-Mukarram kepada Habib Rasulullah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih dan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan, menghidupkan serta membela sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dengan harapan agar kita semua mendapatkan syafaat di hari kelak nanti, dengan harapan semoga kita semua dapat berkumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga Jannatul Firdaus, berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sudah mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Siapa yang bangun di pagi hari sebelum subuh, Rasulullah mendoakannya dan doa Rasulullah sampai sekarang itu ada. Allahumma barik li ummati subuhuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang bangun di pagi hari. Nah, semua yang bangun pagi sebelum sholat subuh, insya Allah dapat keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dimakruhkan menjelang subuh dan sesudah subuh tidur. Keberkahan akan dicabut oleh asas dasar pembangunan masjid ini modal takwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 108, La takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu diri. Sesungguhnya Allah sangat sayang terhadap orang-orang yang mensucikan diri. Itu Bapak jemaah rahimakumullah, pertama adalah pembangunan. Apa yang kita bangun atas di jalan Allah, maka bangunlah dengan asas takwa. Sama dengan tempat tinggal kita, keutamaan. Sekarang ini tujuan kita ke Masjid Kuba, keutamaannya apa?
Innallaha yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersih, orang-orang yang bersuci. Kalau berobat, tapi penyakit hati kita mau lari kemana? Larilah ke hadapan Allah dengan mendirikan kewajiban-kewajiban. Penyakit hati obati dengan cara menjadikan sholat malam, membaca Al-Quran, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibu dan bapak jemaah rahimakumullah, pembangunan Masjid Quba itu dibangun pada tahun 622 Masehi atau kita sebut dengan Islam yang mulia. Dengan kata hadis Allah mereka atas dalam agama Islam walaupun disiksa datang masyarakat jamaah yang bersamaan dalam umroh yang diberikan kesehatan dengan hati diberikan iman. Kalau tidak bisa 5 kali sehari satu 2 kali satu waktu yang sehari semalam yang bisa beliau ingin menguatkan sesuatu beliau azab. Namun pada saat sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah beliau nangis dan mengeluarkan suara, menangis tidak bisa mengeluarkan suaranya lagi. Maka karena menyebut Rasulullah, menyebut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaannya sangat luar biasa, rindunya sangat luar biasa sama baginda Nabi. Karena aduh, beliau sudah hidup berapa tahun dengan Nabi, sudah hidup oleh Nabi, sehingga tidak mampu mau ditempati rumahnya. Ada yang mau langsung menyambut Rasulullah SAW untuk menginap di rumahnya. Hingga Rasulullah SAW tidak, maka saya tidak memilih sendiri, biarkan tempat saya memilih dimanapun kota ini akan berhenti, maka disitulah saya akan menginap. Maka ini pastilah Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 6 tahun Rasulullah SAW di kota Madinah, para sahabat iri dengan umat Islam yang ada di kota Makkah. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kamu yang ada di kota Makkah enak tiap hari mau umrah bisa, tapi tim haji bisa. Bagaimana dengan kita yang di Madinah, kaum Ansor, kaum Hajirin yang di Madinah, ya Rasulullah? Ganjarannya siapapun yang sholat di sana akan diberikan pahala sebesar pahala. Itu adalah amal di antara surga. Di sebelah kiri ini adalah masjid juga, alhamdulillah, dan kita awal datang jadi belum kenal. Tinggal selanjutnya untuk lihat sendiri. Masih karena tertutup. Kita akan menuju ke kebun kurma, nanti melontar lagi di sana realnya. Melontar real, beli kurma, beli coklat dan lain sebagainya. Biasa itu kita makan waktu, oleh karena itu mohon untuk kita sama-sama kerjasama supaya mendapatkan sholat Jumat di Masjid Nabawi. tinggal. Jadi kita kirim selfie dulu, mumpung semua masih dalam keadaan berkumpul, selfie dulu. Ada Abang Gojali kameramen untuk dijadikan kenang-kenangan nanti kita dilihat oleh anak cucu keluarga. Jadi nanti kita ikut arahan dia sambil menjaga wudhu kita jangan terbatal insya Allah. Karena kalau kita sholat dulu nanti هلو ما طيب اول يوم
13.15. Ya Bu, selamat pagi.
baru bangunin ini. Oh iya. Pak. Ya, gratisan. Assalamualaikum Pak. Salam. Gimana Pak kesannya setelah mengunjungi Masjid Kuba? Alhamdulillah. Gimana ya? Rasa nyaman sih di sini, enak, damai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Jamaah General Group bis 12 dan bis 13 sekarang pagi ini sedang ada di Masjid Kuba dan sudah selesai para jamaah melaksanakan salat sunnah di dalam Masjid Kuba. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kunjungan ke Masjid Kuba sebagaimana janji Rasul, orang yang datang ke Masjid Kuba salat sunnah 2 rakaat Allah berikan pahala seperti beribadah umrah dan sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat petunjuk dari pencerahan dari Pak Kiai Pak Ustaz, kami mengikuti semua saran-saran dan insya Allah berkah semua kami melaksanakan ibadah di Dubai. Kita RNA membawa kami tanpa ada halangan dan kendala. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah di Masjid Dubai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi udarnya. Oh, saya kan stay di sini. Mudah-mudahan akan senantiasa apa yang kita sama-sama laksanakan, apa yang sama-sama kita kerjakan, terutama akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa apabila keutamaannya melintas kepada kita semuanya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akan sama-sama laksanakan sebagaimana yang diniatkan dan direncanakan dari tanah air kita. Kita akan menunaikan ibadah umroh insya Allah besok jam 2 akan meninggalkan kota Madinatul Munawwarah untuk menuju ke kota Makkahul Mukarramah dan insya Allah. Baik ibu bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk menuju dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahim dengan ini untuk bis 13 dan tadi dari hotel sampai ke Masjid Kuba saya mengiringi dengan bis 13 dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama di bis 12 saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahim. Kabarnya bagaimana, sehat dan baik semuanya? Alhamdulillah. Bagaimana sarapannya, nikmat? Dinikmati saja. Ini hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana barang siapa orang yang bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tuan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah merupakan salah satu anugerah yang terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Dituntut kita semuanya untuk sama-sama bisa mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang senantiasa bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
la'azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senantiasa memberikan, Allah akan senantiasa menambahkan kenikmatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah, dan berharap mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah setelah program Masjid Quba, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah situasi kanan kiri kita, dan di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya terlihat kepada rahimakumullah ini adalah kebun kurma ya, kebun kurma dengan batu-batuannya juga. Lalu kemudian ada bukit-bukitnya di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Coba lihat kepada rahimakumullah, inilah ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa kepada minggu rahimakumullah. Lalu insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengunjungi mazra'ah ya. Mazra'ah adalah kebun kurma ya, kebun kurma. Di mana Bapak Ibu rahimakumullah bermacam-macam kurma ini, atau 1 kilo atau 2 kilo, mohon berhubungan dulu ke kasanya ya, ke kasirnya. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, kalau makan di situ, makan coklat atau kurma atau kacang, nyicipin ya, nyicipin, pokoknya sekuat-kuatnya perut kita, monggo silakan. Itu halal biasanya, halal biasanya begitu. 2023 nanti akan keluar di YouTube Bapak Ibu ya. Jangan lupa subscribe dan like. Dan kepada ibu, Allah Subhanahu wa taala berjalan dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Masjid Quba yang masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid ini dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal mula didirikannya masjid ini, di dalamnya ada orang-orang yang senantiasa yang suka bersuci, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, antara lain kita selalu bisa menjaga wudhu. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barang siapa, sabda Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka dialah yang mencintai sang Nabi. Dan barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad SAW, keadaan ma'in fil jannah, nanti akan bersama sang baginda Rasulullah SAW di dalam surga. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan datangnya kita ke Masjid Quba ini juga akan mendapatkan seperti yang disabdakan Al Juel, seorang anak yatim yang dulunya tempat menjemurnya kurma di sana, dan dibangunlah sebuah masjid, yaitu Masjid Nabawi, dengan keutamaan kita sholat di dalamnya 1 kali sholat akan lebih utama daripada 1000 kali sholat. Dan di samping Masjid Nabawi disitulah dibuatkan rumah sang kurma. Ibu-ibu, halo, cek 1 2. Bangun. Nah, kita tengok sebelah kanan kiri kita, pemandangan Madinah Al-Munawwarah. Konon ya, cuman cerita aja. Ini bangunan-bangunan di sini identik dengan kotak-kotak, tidak ada gentengnya Bapak Ibu, dan rata-rata ada 3-2 lantai Bapak Ibu. Jarang-jarang sekali. Dan kalau kita dikhawatirkan untuk tidak bisa berbuat adil, cukup 1, kata Bapak, kata Bapak 1-2 nggak bisa. Punya keistimewaan ya, ada yang mempunyai keistimewaan. Kurma itu adalah kurma yang dikatakan kurma Nabi ya, kurma Nabi. Kurma Nabi ini Bapak Ibu rahimakumullah dinamakan kurma ajwa. Dan kurma ajwa itu juga ada berbagai macam-macam, ada yang nomor 1, 2 atau 3-nya. Yang jelas Bapak Ibu rahimakumullah, nanti kita lihat aja di sana, Bagaimana keutamaan memakan kurma ya, terutama kurma ajwa Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, man tasabbaha bisab'i tamratin lan tadurruhu samun wala sihrun. Allah
Rabbana wa karim. Luar biasa. Bapak dan Ibu apabila memakan 7 butir biji kurma ajwa, ya, 7 butir kurma ajwa setiap paginya, maka insya Allah fadilah dan keutamaan sihir. Allah Rabbana wa karim. Luar biasa. Bila tiap pagi memakan 7 butir biji kurma ajwa, maka tidak akan terkena samun wala sihrun, ya, tidak akan terkena racun dan sihir. Akan terkena samun wala sihrun, samun racun, ya, sihrun juga sihir tidak akan terkena kepada kita semuanya bila kita memakan 7 butir kurma. Ada juga katanya kurma sukari, ya, kurma sukari. Kurma sukari adalah yang suka sangat disenangi dengan ibu-ibu menurut informasinya. Saya untuk informasi itu atasan. Ayo silakan ambil keranjangnya. Kurma Nabi kurma Rasul العجيب 2 kilo 100 riyal diskon. Ada 100 riyal. Ayo, ada ajwa awal. Tadi ya.
Murah-murah, silakan. Lihat dulu. Coba halal minyak kasturi. Wow, betul halal. Imran menceritakan sekelumit tentang peristiwa Jabal Uhud ini, peperangan di Jabal Uhud ini, dan para syuhada Uhud berguguran, wafat sampai 70 sahabat. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka. Jadi siapa saja sampai hari kiamat yang mati terbunuh di medan peperangan membela agama Allah, jangan kamu sangka mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim, tapi justru mereka hidup menuju ke pinggir surga, naik burung hijau. Bagus sekali, nikmat sekali balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatnya pahala, yang kedua supaya banyak yang mensolatkan orang yang meninggal. Dan pahala berdoa bisa meninggal atau di Madinah itu luar biasa. Berapa ribu orang yang mensolatkannya, mendoakannya, di Madinah di masjidnya. Nah, itu permisalan yang sering kita dengar dalam hadis. Itulah Ibnu Jabal Uhudin, seperti besar Uhud pahala yang diberikan oleh Allah. Itu 700 orang yang awalnya itu namun berhasil dibelokkan oleh salah satu ada orang munafik. Dan itu orang ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pemimpin Madinah sebelum datangnya Nabi. Akhirnya datangnya Nabi yang memimpin dia masih jadi Nabi. Akhirnya mau merusak, mau menghancurkan Nabi dan para sahabat. Pada saat peperangan Uhud, orang itu ikut berperang tapi hanya di mulut saja. Sebelum sampai di sini dia belokkan 300 pasukan Rasulullah SAW berhasil dibawa balik, tidak ikut berperang. Sehingga awalnya 1000 menjadi 700. Kepada para saudara Uhud, terus foto bersama dan foto keluarga. Jadi nggak diizinkan sama Pak Ustadz untuk naik ke bukit para pemanah, para sahabat-sahabat Nabi ya. Jadi kita cukup berdoa dan berfoto dengan keluarga insya Allah. Jadi para sahabat rahimakumullah, kata Allah, wahai sahabat-sahabatku, kalian mati cuma sekali, nggak bisa mati syahid yang kedua kali. Nah kalau begitu tolong ya Allah sampaikan berita kami keadaan.
Baik. Ya. Ya Bu. Bela agama Allah dengan jiwa dan raga dan harta kita. Siap insya Allah. Takbir. 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 Masih segar? Kita ingin kunjung kita ke tempat ini, semoga Allah kumpulkan dengan mereka, dengan para syuhada-syuhada, dan semoga anak cucu kita insya Allah jadikan para dimanapun kita berada dan kapanpun kita dibutuhkan, insya Allah sesuai firman Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya amman nabi Sayyidina Hamza bin Abdul Muttalib. Assalamu alayka ya asad Allah wa asad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyid الشهداء يا سيد الشهداء. السلام عليك يا سيد الشهداء. السلام عليك المختار يا من أثبت قدميه على الرماح حتى أتاه اليقين. السلام عليكم يا شهداء أحد. السلام عليكم يا شهداء أحد. وأفضل الجزاء وارفع درجاتهم وأكرم مقامهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم حين تحية العلماء اللهم أحينا كحياة العلماء وأمتنا كموت الشهداء وانشرنا في زمرة الأولياء عن الإسلام وأهله وأفضل الجزاء وارفع درجاتهم وأكرم مقامهم.
أجمعين وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu rahimahkumullah. Foto masing-masing. وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا عم النبي حمزة سيدنا حمزة عبد المطلب. السلام عليك. Kilo 35, 2 kilo 35 ya Mas. Boleh agak apa Pak? Ini nah itu.
akhirnya bisa memukul mundur daripada pasukan kafir Quraisy ini. Ya. Berkecamuknya peperangan ini, ya, ternyata pertolongan Allah, Masya Allah, di saat itu, ya, Rasulullah SAW beserta kaum muslimin bisa memukul mundur daripada pasukan kafir Quraisy. Tunggang melanggang daripada kafir Quraisy ini meninggalkan posko-posko mereka, ya, meninggalkan tenda-tenda mereka. Dikejarlah oleh pasukan daripada kaum muslimin di saat itu, Bapak Ibu sekalian. Pasukan yang di saat itu, ya, kaum muslimin itu tenang. Mengira pada saat itu pasukan daripada peperangan Uhud ini itu sudah berakhir. Ya. Akhirnya apa yang mereka katakan, pasukan Khalid bin Walid itu menyerbu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, pasukan kaum muslimin di saat mengejar tadi itu berada di tengah. Di saat itulah berkecamuknya peperangan Uhud ini terjadi. Singkat riwayatnya Bapak Ibu sekalian, di saat itulah Masya Allah sahabat ataupun paman daripada Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hamzah itu syahid. Dan sahabat yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu merintahkan, ya, untuk membangun Masjid Al-Fatah. Kemudian di depannya Masjid Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian di atas Nabi bukit itu tempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra disatukan menjadi satu, menjadi Masjid Sab'ah.